Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ya, Alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, apakah ada dari kalian yang tidak hadir? Oh, nggak ada. Oh, ada, satu. Siapa? Andi, kenapa kok nggak masuk? Sakit? Ya, nggak apa-apa, soalnya belum ngasih surat izin ke Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mbak Rara silakan dipimpin doanya. Apa kalian tahu biasanya orang yang badannya bau itu disebabkan oleh apa? Ya, Desi? Ya, benar sekali. Orang yang bau badan biasanya disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut dengan bakteri. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan jawabannya Mbak Desi? Iya, Rama, kamu mau menambahkan? Oh, tidak. Jadi, yang lainnya nggak ada yang tahu ini. Apa itu bakteri? Oke, baik. Jadi karena dari kalian banyak yang masih belum mengetahui apa itu bakteri, jadi pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang bakteri, yaitu meliputi ciri-ciri umum bakteri, struktur sel bakteri, dan juga bentuk-bentuk bakteri. Sebelumnya Ibu akan menunjukkan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa mampu mengetahui ciri-ciri umum dari bakteri. Yang kedua yaitu agar siswa mampu mendeskripsikan struktur sel dan juga bentuk dari bakteri. Tadi kan sudah dijawab ya, kalau bakteri itu merupakan mikroorganisme. Dari namanya sendiri sudah kita ketahui bahwa mikro itu berarti kecil. Artinya bakteri ini merupakan organisme yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang lebih detail mengenai bakteri. Kalian bisa memperhatikan PPT yang sudah Ibu sajikan di proyektor ya. Di PPT ini sudah dituliskan bahwa ciri umum bakteri yang pertama yaitu mereka itu merupakan organel yang bersel satu. Bisa disebut juga dengan uniseluler, dan hidup mereka yaitu berkoloni. Bisa dipahami? Yang kedua yaitu bakteri ini memiliki inti sel yang tanpa membran inti. Itu kenapa bakteri ini disebut dengan prokariotik. Ciri umum yang ketiga yaitu bakteri ini ada yang memiliki alat gerak berupa flagela dan juga tidak memiliki flagela. Dan cara berkembang biak bakteri ini umumnya yaitu dengan cara vegetatif. Berikutnya yaitu sifat hidup dari bakteri. Bakteri ini ada yang memiliki sifat hidup heterotrof dan juga memiliki sifat hidup autotrof. Apakah kalian tahu apa bedanya heterotrof dan juga autotrof? Ya? Mbak Rara menjawab. Oh, iya. Iya, tadi gimana jawabannya Mbak Rara? Ya, benar sekali. Jadi, organisme autotrof ini merupakan makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof yaitu kebalikannya, berarti heterotrof ini merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Oke, jadi bisa dipahami ya. Selanjutnya akan Ibu lanjut ke pembahasan mengenai struktur sel dari bakteri. Jadi, bakteri ini memiliki struktur sel berupa struktur luar dan juga struktur dalam. Struktur sel bagian luar dari bakteri ini terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan juga pili. Untuk struktur bagian dalam sel dari bakteri ini terdiri dari sitoplasma, nukleolit, ribosom, dan juga plasmid. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri di PPT ini ya, mengenai bentuk-bentuk bakteri. Jadi bentuk-bentuk bakteri ini memiliki beberapa bentuk. Di antaranya yang pertama yaitu berbentuk bulat, bisa disebut dengan kokus.
yang berbentuk batang bisa disebut dengan Bacillus. Kalau bentuknya seperti bulat batang, maka disebut dengan Coccobacillus. Dan juga ada lagi yang berbentuk spiral, biasanya disebut dengan Spirillum. Nanti Ibu kasih tugas ya, agar kalian bisa membedakan seperti apa bakteri yang Coccus, Bacillus, dan juga spiral. Oke, selanjutnya yaitu mengenai alat gerak pada bakteri. Jadi hampir semua bakteri yang berbentuk batang itu ditemukan adanya alat gerak berupa flagel. Namun pada bakteri yang berbentuk Coccus jarang sekali ditemukan flagel. Nah, berdasarkan tempat dan jumlah flagel ini, bakteri dibedakan menjadi 5 golongan. Yang pertama, ini kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi yang pertama itu merupakan Actrik. Actrik ini merupakan bakteri yang tidak memiliki flagel pada tubuhnya. Yang kedua yaitu Monotrik, di mana Monotrik ini merupakan bakteri yang memiliki satu saja flagel di salah satu ujungnya. Berikutnya yaitu Lophotrix. Lophotrix ini merupakan bakteri yang memiliki 2 flagel di salah satu ujungnya. Berikutnya yaitu Amphitrix. Amphitrix ini bisa dikatakan sebagai bakteri yang memiliki sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Nah, yang terakhir ini merupakan Peritrix. Peritrix ini adalah bakteri yang di seluruh permukaan tubuhnya itu ditemukan adanya flagella. Jadi, apakah kalian bisa memahami materi pada siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Siap ya? Mau Ibu beri tugas? Siap, Bu. Iya dong, harus siap. Dari materi yang Ibu sudah jelaskan tadi, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Kok diam? Nggak ada yang mau tanya? Oh, nggak ada. Baik, jadi hari ini akan Ibu beri tugas kelompok ya. Silahkan kalian bentuk 2 kelompok. Sudah? Oke. Sudah terbentuk ya kelompoknya? Baik. Jadi di sini Ibu kan membuat 2 kelompok. Kelompok yang pertama Ibu tugaskan untuk mencari data atau mencari contoh bakteri berdasarkan bentuknya. Bisa dipahami? Jadi kelompok pertama yaitu ditugaskan untuk mencari contoh bakteri berdasarkan bentuknya. Untuk kelompok kedua yaitu Ibu tugaskan untuk mencari bakteri atau mencari contoh bakteri berdasarkan tempat dan juga jumlah flagelnya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Silahkan kalian kerjakan. Jika ada yang mau kalian tanyakan, silahkan. Nanti juga Ibu akan keliling mengecek pekerjaan kalian. Iya, kenapa kelompok 2? Oh, jadi ini Ibu suruh kalian untuk mencari contoh bakterinya ya. Contoh bakteri yang berdasarkan jumlah atau tempat dan jumlah flagellanya. Contohnya aja. Nanti kalian juga tulis deskripsinya di keterangan, oke? Kelompok 1 sudah selesai. Nggak apa-apa, diselesaikan dulu ya. Semangat, good luck. Oke anak-anak, jadi waktunya udah selesai. Sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Oke, maju silakan kelompok 2. Bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 2? Iya Mas, Mas siapa itu? Oh, Mas Afif. Iya silahkan Mas Afif, mau bertanya tentang apa? Pertanyaannya bagus sekali ya. Oke silahkan kelompok 2 langsung dijawab pertanyaan dari Mas Afif. Jadi pertanyaan dari Mas Afif yaitu mengenai bakteri Amphitrix. Jadi kata Mas Afif, bakteri Amphitrix ini kan contohnya Salmonella. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Afif ini merupakan
contoh makanan, contoh jenis makanan yang mengandung bakteri Salmonella ini apa? Silahkan dijawab kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Jadi bisa dipahami ya Mas Afif, menurut kelompok 2 itu contoh makanan yang bisa terinfeksi bakteri Salmonella itu biasanya berupa daging, yaitu daging hewan, daging unggas, dan juga makanan hasil laut. Baik, karena waktunya sudah hampir habis ya, jadi kali ini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi, bakteri ini merupakan suatu makhluk hidup bersel satu dan umumnya hidupnya berkoloni dengan memiliki ciri-ciri umum diantaranya yaitu memiliki sifat hidup autotrof ataupun heterotrof. Bisa dipahami ya anak-anak? Untuk contoh-contoh dari bakteri sendiri sudah dijelaskan seperti tadi. Contohnya yaitu bakteri Salmonella yang merupakan contoh dari bakteri amfitrik. Jadi bisa kalian pahami ya kesimpulan pada hari ini? Oke, tetap semangat dong. Oh iya, jangan lupa ya untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas mengenai peranan bakteri bagi makhluk hidup. Dan untuk kelompok yang tadi, kelompok 1 sama kelompok 2 tetap ya, karena minggu depan ini ada penugasan. Oh, penugasannya Ibu kasih sekarang aja. Jadi Ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk mencari data mengenai peran bakteri bagi kehidupan manusia. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 sama tugasnya, yaitu mencari sebanyak-banyaknya bakteri apa saja yang berperan pada kehidupan manusia. Oke, bisa dipahami ya tugasnya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya Mbak siapa? Mbak Rara? Ya, tugasnya nanti ditulis di kertas folio aja ya. Nanti datanya dibuat per kelompok, jadi tidak individu yang mengerjakan. Ditulis satu kelompok saja, tugasnya dibuat satu kelompok. Oke. Baik, karena waktunya sudah selesai, Ibu tutup dulu ya pelajaran pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian, tetap semangat. Dan jangan lupa belajar untuk minggu depan, oke? Sekian Ibu akhiri. Oh ya, berdoa dulu, silahkan dipimpin. Ketua kelasnya dipimpin. Selesai. Oke, Ibu akhiri dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.